Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mempelajari IPA mengenai cahaya dan alat optik. Bayangkan jika tidak ada cahaya, kita tidak hanya akan mengalami kegelapan selama kita hidup dan tidak dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas karunia cahaya yang diberikan kepada kita. Maha kuasa Tuhan yang telah menciptakan cahaya. Mungkin di antara kamu masih ada yang bertanya-tanya tentang cahaya. Cara paling mudah untuk merasakan cahaya adalah dengan menyalakan dan memadamkan lampu pada malam hari. Coba rasakan bagaimana pengaruh keberadaan cahaya terhadap proses penglihatan. Mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Bagaimana proses melihat? Mari kita pelajari dengan penuh semangat. Kalian harus mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Pernahkah kamu menyalakan lilin atau lampu di tempat gelap? Jika lilin atau lampu dinyalakan, akan dihasilkan cahaya yang dapat menerangi tempat yang gelap. Hasilnya adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin datar. Yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Perhatikan percobaan berikut. Yang keempat adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Salah satu fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi adalah saat lilin yang dinyalakan di sebuah ruang yang gelap dan kemudian lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Contoh lainnya adalah matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa. Gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi, meskipun melalui ruang hampa udara. Hal ini berarti gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong. Selanjutnya mari kita bahas mengenai pembentukan bayangan pada cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Cermin datar ini merupakan cermin yang sudah umum ada di dalam rumah. Bentuk permukaannya datar, biasanya sih digunakan untuk bercermin. Sebelum berangkat ke sekolah, pasti kalian harus bercermin dulu. Cermin datar menghasilkan dua macam bayangan, yakni bayangan nyata dan bayangan maya atau semu. Bayangan nyata terjadi karena sinar-sinar pantulannya saling berpotongan. Nah, kalau bayangan semu terjadi karena perpotongan perpanjangan sinar pantul. Selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Contoh cermin cekung adalah pada sendok stainless dan juga pada reflektor yang ada pada lampu senter. Ada 4 sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Yang pertama, jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu 5. Yang kedua, jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. Ketiga, jika ruangan bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. Terakhir, hanya bayangan di ruang 4 yang bersifat maya dan tegak. Selain itu bersifat nyata dan terbalik. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui ke titik fokus. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama.
Sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui ke titik fokus kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Bisa dilihat pada gambar. Berikut ini merupakan proses pembentukan dan sifat bayangan pada cermin cekung. Selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada cermin cembung. Spion motor, mobil, truk, bahkan bus pun menggunakan cermin cembung. Pada cermin cembung juga berlaku hukum-hukum pemantulan, yaitu besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Nah, berikut merupakan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus atau F. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua, sinar istimewanya adalah sinar yang datang menuju titik fokus atau F dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Selanjutnya, untuk sinar istimewa yang ketiga bagi cermin cembung adalah sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Untuk cermin cembung, jika benda diletakkan di depan cermin cembung, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Coba amati pembentukan bayangan pada kaca spion motor atau mobil. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya.